Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penata laksanaan TOCS. Saya Teddy Suni Saputra dengan NPM 2391011. Saya Anggi Anggriani NPM 2391024. Saya Febina Ditasari dengan NPM 2391019. Saya Maya Puspita Dewi dengan NPM 2391003. Saya Citra Ramawati dengan NPM 2391012. TOC sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada TOS vaskular, yaitu diakibatkan karena kompresi dari arteri atau vena subclavia. Lalu yang kedua ada TOS neurologis, itu sendiri diakibatkan karena kompresi atau iritasi saraf brachialis. Lalu yang ketiga ada non-specific TOS, adalah gangguan yang sulit untuk diidentifikasi penyebabnya dan memiliki gejala seperti TOS. Lalu yang selanjutnya ada penyebab TOC. Yang pertama itu ada trauma berulang pada kepala dan leher, lalu trauma berulang pada bahu, disfungsi postural, kelemahan otot, dan cedera leher. Jadi, thoracic outlet syndrome sendiri adalah sebuah gangguan yang menjalar dari leher hingga menuju tangan yang diakibatkan karena kompresi atau penekanan dari saraf atau pembuluh darah bagian leher. Secara khusus, kompresi pada plexus brachialis, arteri subclavia, dan vena subclavia atau kombinasi pada pembuluh darah tersebut. Jadi saya izin meminta data Bapak ya. Nama Bapak siapa? Teddy, Pak. Alamat Bapak? Metro. Umurnya? Umurnya 19. Pekerjaan? Sebagai mahasiswa. Baik Pak, izin kita tensi dulu ya. Pak, kita melakukan tes nadi ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Addson test. Kita cari denyut nadi pasien, abduksi, sedikit eksternal rotasi. Pasien diminta untuk mendongakkan kepala ke atas dan sedikit rotasi ke arah yang sejajar. Pasien diminta untuk tarik nafas, tarik Pak, tahan nafas, dan kita sambil mengecek denyut nadinya. Jika denyut nadi tidak terlalu berasa, maka bisa disebabkan positif TOCS. Yang kedua itu ada Eden test. Pasien sedikit miring, kita palpasi pada bagian denyut nadi, lalu kita traksi pada bagian lengan pasien. Jika pasien merasakan nyeri, berarti positif TOCS. Yang ketiga ada Rus test. Pasien diminta untuk abduksi 90 derajat, lalu eksternal rotasi, fleksi elbow,
Lalu pasien diminta untuk menggenggam jari-jari tangan dan membuka selama 3 menit. Yuk, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika pasien merasakan kesemutan atau tidak nyaman, berarti pasien mengalami positif TOCS. Baik, untuk penanganan fisioterapi yang dapat dilakukan, yang pertama ada stretching. Stretching dapat dilakukan pada stretching scalani, sternocleidomastoideus, pectoralis, upper trapezius, levator scapula, dan suboccipital muscle. Yang kedua ada strengthening, dapat dilakukan pada otot-otot cervical seperti cervical erector, rhomboid major, rhomboid minor, middle atau lower trapezius, dan serratus anterior. Lalu ada latihan statik dan dinamis stabilisation, yaitu stabilitas statis adalah istilah yang terkait dengan stabilisasi bahu saat diam. Komponen statis meliputi kesesuaian antara head of humerus dan fossa glenoides, labrum fibrocartilaginosa, ligamen glenohumeral, dan tekanan intraartikular yang ada di labrum. Stabilitas dinamis adalah istilah yang terkait dengan stabilisasi bahu saat bergerak terus-menerus sepanjang rentang geraknya. Ini dipengaruhi oleh otot-otot, ligamen, dan tendon yang ada di sendi. Otot-otot primer terlibat dengan stabilisasi dinamis bahu adalah otot pada rotator cuff dan otot deltoid, dan masing-masing memiliki peran yang unik tergantung pada gerakan bahu. Misalnya ketika bahu abduksi, supraspinatus dan medial deltoid akan bertanggung jawab pada gerakan tersebut. Namun ketika bahu elevasi, maka infraspinatus, subscapularis, dan teres minor bertanggung jawab untuk menjaga posisi dari head of humerus. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama ada sakit pada tengkuk leher, bahu, lengan, hingga kepala. Yang kedua disertai kesemutan pada sebelah atau kedua tangan. Yang ketiga rasa capek di salah satu atau kedua belah tangan. Dan yang keempat tangan menjadi merah atau biru. Dan yang terakhir ada gangguan pada fungsi saraf, sensoris, atau motorik. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.